Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan samping gue ini ada Om Didot dari Motomobi News. Yes, hari ini kita naik Citroen Iberlingo. Iberlingo. Jadi kita lagi nyetir di Paris. Jadi di acaranya Citroen Media Experience ke Paris Auto Show kemarin. Sekarang kita nyetir. Om Didot dulu yang nyetir, ntar habis ini gue gantian, bener. Dan kita mau bahas sedikit soal si Berlingo ini. Bentar, gue kecil dulu HT-nya ya. Berisik, nah udah. Iya, disuruh nyetir kita. Oke, siap. Nah, kita bahas sedikit soal si Iberlingo. Iberlingo itu apaan sih? Ini Berlingo yang nyetrum, yang listrik. Jadi Berlingo itu adalah sebuah MPV bikinan Citroen. Dia sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Kalau gue bilang ukurannya kayak Sienta ya. Sienta gedean dikit ya. Sebenarnya. Cuman dia agak lebih tinggi karena dia basisnya kayak bekas van ya, kalau nggak salah. Basicnya ya. Dia ada versi van ya. Betul. Mobil buat kerja. Dia bisa buat ngangkut barang juga. Cuman yang versi yang kita coba ini, dia tampil lebih modern. Asli tampil lebih modern. Karena depannya tuh sekarang dia udah mengadopsi garis-garis desain Citroen yang terbaru ya. Ya lebih kayak udah pakai gaya desainnya Citroen Oli. Kayak si Oli, jadi garis desain lampunya agak bertumpuknya, terus masih ada kayak X-nya dikit, terus panel depannya yang hitamnya juga dikasih aksen chevronnya dia, dan logo Citroennya udah logo Citroen yang modern, yang dua dimensi, yang flat gitu. Jadi depannya tuh jauh lebih bagus dan jauh lebih atraktif daripada versi sebelumnya. Oke, nah itu dari segi depannya. Kalau dari segi sampingnya, dia tuh kelihatan banget MPV tinggi ya, boxy tinggi ya. Boxy tinggi, yang mestinya mungkin desain awalnya lebih ngotak-ngotak lagi. Lebih ngotak-ngotak lagi. Jadi dia kalau dari samping itu pilar A-nya dia agak ke depan, tapi sininya boxy banget nih. Apa nih siluet ini mengingatkan gue sama Evalia. Ya ini buat ngejar waistline. Waistline-nya biar nggak terlalu tinggi, tapi visibility-nya masih cukup bagus gitu loh. Dia bikinnya seperti itu. Kalau dilihat dari ke belakangnya lagi, memang dia profil tingginya itu diperpanjang, belakangnya ngotak banget. Ya balik lagi tadi gue bilang, fungsionalnya sebenarnya asalnya ini buat van. Jadi biar belakangnya tinggi, high roof, buat masukin barang-barang yang tinggi itu gampang. Iya. Dan berefek pada kelegaan kabinnya. Nanti kita bahas buat interiornya ya. Tapi yang pasti belakangnya mereka coba bikin sedikit lebih manis ya. Lampunya sekarang udah ya semuanya sudah full LED ya. Full LED dan semuanya ya desainnya jadi lebih modern, nggak terlalu kelihatan mobil kerja banget gitu. Ini jadi lebih pantas dipakai buat harian juga lah. Tapi mau dipakai kerja juga masih bisa gitu. Dan yang kita cobain ini kalau nggak salah trimnya apa RTZ ya? XTR, sorry. Trimnya XTR Extreme. Jadi lengkap ya, roof railnya dia pakai hitam gloss, terus detail-detailnya dia kasih ada aksen-aksen kayak oren-orennya. Ya, balik lagi keunikannya atau nyelenehnya khas Perancis dan Citroen tetap ada di Berlingo ini. Velgnya juga ada aksen polish ya? Iya, velgnya juga pakai aksen polish dan ya pokoknya mobilnya jadi kelihatan lebih modern sih dibandingin versi sebelumnya. Jadi nggak kelihatan mobil kerja, lebih kayak mobil keluarga gitu ya? Betul, lebih kayak MPV biasa jadinya. Nah, sekarang kita bahas sedikit soal interiornya. Kita lagi di terowongan nih, gelap. Gak apa-apa lah, kita bahas aja nih. Kalau ini kan gelap nih dalam terowongan. Atap kita buka loh sheet-nya ini. Atap dia sunroofnya itu kanan kiri kepisah, terus di tengah sini kayak ada ambient lighting kayak di kabin-kabin pesawat gitu loh. Iya, kayak kompartemen gitu. Ada kompartemen segala macam. Kayak kompartemen, lampu kompartemen gitu. Betul, dan overall ambience-nya, interiornya itu begitu kita masuk langsung kerasa roomy banget, lega banget, benar-benar lega banget. Dan balik lagi, karena dia basisnya van, tempat penyimpanannya banyak abis. Banyak gila. Di sini ada tempat penyimpanan nih, di depan sini, di depan driver juga. Ini driver nih, kalau atas instrumen, naro barang surat-surat. Di situ, di balik sini layar ada lagi, di bawah sini juga ada lagi, di bawah sini ada lagi, glove box ada lagi, samping ada lagi, cup holder kanan kiri lengkap juga. Ini banyak banget. Di sininya juga center konsolnya juga nih. Waduh, dalam banget. Ini ya. Sumpah dalam. Udah kayak nimba. Tuh, dalam banget. Dalam banget. Gile. Dan secara ngelihat detail-detailnya, memang dia bukan pakai soft touch yang sampai gimana banget. Cuman ini tuh kayak unik aja gitu loh. Contoh nih ya, panel depan yang di depan gue ini, dia kayak pakai plastik, ada teksturnya, terus kayak ada splatter. Iya, kayak splatternya paint gitu loh. Di sini. Terus di sininya tuh desainnya juga ada agak driver centric ya, driver oriented. Dikasih aksen kayak
strap dari Strap ini kulit kayak gitu. mau apa marel kertas gitu ya, Iya, diselipin gitu. diselipin gitu kayak Iya. banyak detail-detail yang bikin mobil ini benar-benar kelihatan unik dan banget, beda. unik banget gitu. mobil. Dan yang gue sukanya lagi, kursinya. Porsinya enak men. banget nih. Oh, lupa ya. Tuh, Aduh, sopirnya enak sampai lupa. banget. Asli. Oh, ini duduk kita nyaman, tangan bisa benar-benar relax, ada armrest dan kursinya nyaman, biarpun masih fabrik ya, Iya, dan masih funky. fabric. Tapi fabric ini juga lebih durable. Betul, lebih gampang dibersihkan Yes. tanda kutip ya, maksudnya kalau kotor ya lebih, ya sebenarnya sih susah juga sih, tapi Ya, oke gitu loh, tapi lebih durable durable. dan lebih nggak cepat pecah-pecah kalau kayak kulit. Dan gitu. ini masih ada karakter mobil kerjanya. Ya. Kalau fabric itu kan dia nggak gerah. Nggak gerah, nah Ya. itu pentingnya. Kalau kulit, Kalau leather. kalau kulitnya yang bukan kulit bagus banget gitu kan, itu biasanya agak gerah ketika Gerah. pakai lama. Nah, soal fitur, ya tentu saja khas mobil-mobil Citroen-nya. Dia udah ada head unit di sininya, ada displaynya, Android Auto, Apple CarPlay semuanya lengkap ya. Touchscreen tentu saja. AC sudah digital, kanan kiri, colokan USB, dia udah pakai USB portnya yang USB-C. Transmisi, tuas transmisi mirip banget sama Citroen lainnya. Instrumen panelnya juga sudah digital. ADAS-nya juga sudah lengkap tuh. Di sini kita adaptive cruise control segala macamnya dan terintegrasi dengan navigasi langsung kelihatan. Jadi turn by turn navigation-nya langsung kelihatan ya di situ Kelihatan ya. sih, langsung kelihatan. Jadi Langsung kelihatan ini banget. Bisa kanan kirinya tuh mau kemananya kita langsung kelihatan. Start stop engine, electric parking brake, terus ya tadi seperti gue bilang konsol dan setirnya gue demen. Setirnya sudah mengadopsi setir-setirnya Citroen yang modern. Jadi dia bentuknya agak flat bottom gitu ya, agak lebih kotak dan logonya tuh keren banget. Bener-bener yang flat dua dimensi, tapi kayak elegan dan bikin kelihatan lebih mahal jadinya. Kita lihat baris keduanya. Tambahan lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan pintu sliding door. Jadi mirip-mirip kayak si Evalia ya. Nah, sekarang kita bahas baris keduanya. Jadi mobil ini biarpun kesannya panjang ya, tapi ternyata cuma 2 baris. Khas mobil-mobil Eropa yang nggak terlalu mentingin baris ketiga gitu loh. Dia cuma 2 baris, tapi baris keduanya itu lucu. Artiannya lucu gimana? Itu joknya biasanya kan jok tuh 60-40 ya, satu bench gitu kan ya. Ini joknya individual 3 biji. Jadi ini joknya 3 biji individual lengkap dengan seat beltnya masing-masing. Dan itu semua bisa dilipat flat, bisa ngasih cargo space yang gede banget di bagian belakangnya. Tapi buat faktor kenyamanan juga dia juga masih ada AC, dia juga masih ada USB port di bagian belakangnya untuk ngecas. Dan juga di tiap kursinya dia ada meja yang bisa dilipat. Dan baik lagi ya, karena dia lega banget, space room-nya tuh ya, head room-nya tuh di bagian belakangnya tuh gede banget. Tambahannya lagi, di bagian belakangnya kalau kalian lihat nih ya, di video ini kelihatan juga tuh, dia ada kompartemen di bagian atasnya itu bisa buat naruh barang-barang juga. Jadi, seperti tadi kata Didot bilang ya, esensi mobil pekerjanya masih tetap kuat, tapi dia bikin semanusiawi mungkin, biar kita orang biasa masih bisa pakai juga. Tapi kalau mau pakai mangkut barang, juga bisa. Abis ini kita cobain ya, nyetir ya. cobain dong, gantian dong. Gantian ya, gantian. Abis ini gue nyetir, kita rasain sensasi nyetirnya seperti apa. Stay tune di video ini. Oke, sekarang giliran gue yang nyetir si Iberlingo ini. Feelingnya seperti apa nih? Naik kalau pelan-pelan sih setirnya enteng banget ya. Tapi begitu udah jalan nih, pembobotan setirnya kayak pas banget gitu ya, bener-bener pas banget. Dan ini mobil halus banget nggak sih, Dot? Halus. Bener-bener halus banget. Kayak nyaman. Ya. Tapi kalau mobil terlalu nyaman, biasanya tuh kan kayak mental-mentul gitu loh, Ya. ibaratnya tuh. Kalau ini tuh nyaman tapi feel planted gitu loh. Kayak napak banget dia. Reboundnya pas banget. Bener-bener pas. Nah, terus ketemu jalanan-jalanan jelek begini nih, kan Perancis jalanannya nggak mulus-mulus banget ya. Sebenarnya aspalnya banyak patch-nya ya, banyak tambalan-tambalannya. Pakai ini sih, sumpah nggak kerasa. Jadi mobilnya kecil, sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi kerasa kayak bawa mobil 4,7 meter, 4,8 meter yang berbobot dan gede gitu loh. Wah, driving quality-nya enak loh ini. Dan visibility-nya juga bagus ya. Ya, ini kalau apa, kacanya kan Kacanya gede. di apa, glass house effect gitu Iya, kan. bener. Atasnya juga lapang, ininya gede. Duduk juga agak-agak commanding, agak tinggi, kayak bawa MPV lah ya. Kaca ke depan enak, sini juga ada takikannya juga bikin dia kelihatan lebih lega. Intinya sih visibility nggak ada masalah sama sekali. Dan lagi-lagi, mobil ini kerasa kayak bawa mobil lebih gede. Tapi nggak yang nggak artian nggak lincah gitu loh. Lincah tetap, cuman kerasa bawa mobil yang satu kelas di atasnya. Plus comfortnya. Bener, ini kayak bawa MPV yang lebih besar, bawa mobil. Ini mobil ukurannya tidak kecil,
Betul. Tapi tidak membuat si pengendaranya menjadi kecil. Betul. Nggak intimidating lah, Iya, ibaratnya lah. Kita nyetirnya tuh nggak kagok langsung. Pokoknya Betul. naik ini nyetir itu langsung Kayak nyatu. langsung nyatu, langsung gampang. Easy to learn gitu, easy to drive ibaratnya. Ditambah lagi kekedapan kabinnya juga Enak banget. wow ya. Enak. Ini tuh road noise-nya minim Iya, banget. road noise-nya minim banget. Environment noise-nya juga minim banget. Tadi lu di tol juga lumayan jalan 90-an 90 gitu. sempat 110 tadi. 100-an. Nggak ada kayak nggak ada beda. Nggak ada. 90 110 nggak ada beda. Nggak ada kerasa yang suara bung, nggak ada. Ini jalan sekitar 70-an nih. Kita nih kayak ya ada agak-agak interstate-nya dikit ya. Ini bener-bener nyaman abis. Waduh. PHC juga nggak dong? Apaan? PHC juga nggak sih ini mobil? Progresif. Hydraulic cushion. Cushion, ya. Andai saja dibawa ke Indonesia. Cuman kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang Citroen, kalau dibawa ke Indonesia ini harganya bisa tembus 600 jadi. 600. Apakah kalian mau beli mobil kayak gini 600 juta? Kita akan balikan lagi pada penonton. Satu harga, dua pasarnya ada nggak? Iya, dia nggak, kalau nggak ada rivalnya dia bisa repot nanti. Tuh, ya kan, nggak kompetitif, nggak kompetitif. Oke, nah sedikit lagi soal performance mesin listriknya atau motor listriknya. Jadi motor listriknya sendiri dia kekuatannya sekitar 100 kW atau 136 HP. Baterainya sendiri sekitar 50 kWh. Nah, uniknya lagi dia katanya WLTP bisa sekitar 280-300an lah kalau nggak salah ya WLTP-nya. Dan dia ada drive mode-nya dong. Mobil kayak gini ada drive mode-nya. Jadi dia ada kayak sport, normal sama eco. Bedanya di mana? Bedanya di respon throttle-nya nih kalau normal. Terus sama regenerative braking-nya. Kalau eco regenerative braking-nya tuh jauh lebih kerasa, kan. Kalau dia normal atau performance-nya dia tuh dia jauh lebih enteng. Nah, kalau performance nih tuh jauh lebih narik ya, Dot ya. Kerasa. Jauh lebih responsif, jauh lebih agresif gitu. Tapi kita enakan mobil kayak gini mah pakai normal aja ya. Oke. Jadinya karena balik lagi bukan mobil sport. Nah, sebenarnya kalau buat 300 km gini, WLTP ya, standarnya mereka, sebenarnya sih lebih dari cukup sih untuk harian. Apalagi di Eropa ini biasanya jarak-jaraknya nggak terlalu jauh-jauh sampai gimana banget. Jadi, range segitu lebih dari cukup. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Citroen Berlingo. Kita nyetir langsung di Paris loh, dari Paris ke pinggiran kota seperti ini. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya mobil ini pengen dibawa ke Indonesia sebenarnya gue maunya. Dia praktis, dia nyaman, dia lega. Mobilnya kelihatannya juga sebenarnya compact, tapi begitu nyetir kelihatan kerasa banget berbobotnya. Practicality-nya juga bagus, dan sistem EV-nya semuanya juga halus. Biarpun range-nya nggak sampai gimana-gimana banget. 300-an kilo lebih dari cukup untuk penggunaan sehari-hari dalam kota atau pinggir-pinggir kota. Tapi balik lagi, mobil ini kalau dibawa ke Indonesia, mungkin harganya di atas 500 miliar lebih. Ada nggak yang mau beli? Kalau gue sih mau, jujur aja, asal ada diskonnya gede. Tapi balik lagi, menurut kalian seperti apa si Citroen Berlingo ini? Tulis di komen ya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Mix. Audi sign off dari entah di mana ini. Thank you, bye-bye.